Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Selalu ketagihan untuk melakukannya lagi. Mendengar bahwa mention papinya ada seorang mata-mata, Safrina terus merayak pada Siko agar kembali ke masa kusyat. Siko sampai memijat pelipisnya karena tak tahan mendengar rengekan histeria. Kumohon ya, kita pulang saja. Via biar dijaga oleh Raiden. Aku tahu anak itu pasti bisa. Tapi sayang, papi menyuruh kita untuk tetap di sini. Lagian di sana ada papaku. Percayalah, mereka pasti akan baik-baik saja. Safrina duduk di tepi ranjang dengan wajah murung. Siko mendekat dan mengusap wajah istri tercintanya dengan lembut. Papi berpesan kita juga perlu waspada, karena bisa saja di sana hanya untuk mengalihkan perhatian kita. Sedang target sebenarnya adalah kita. Jadi sebaiknya kita mempersiapkan diri. Semua omongan Siko pada Safrina memang tidak salah. David dan beberapa anak buahnya kini sudah berada di pesawat menuju Italia. Dia berubah rencananya karena tahu mata-matanya telah mati di tangan Rian. Dia memang pernah mendengar sepak terjang Rian di dunia bawah, sehingga David sudah menyiapkan pasukan dan mengasah dirinya sendiri. Ia tak menyangka ternyata rencananya mudah terbaca, bahkan anak buahnya menjadi korban Rian. David akui, Rian memang hebat. Tapi ia tak yakin apakah Rian bisa melindungi putrinya. Tuan, apa rencana selanjutnya? Kita menginap di hotel yang sama dengan putrinya dan berpura-pura menjadi tamu. Kita berbaur seperti yang lainnya. Saat ada kesempatan, langsung saja eksekusi dan bawa gadis itu pergi. Baik, Tuan. Beberapa anak buah Black Shadow masih menyimpan dendam atas kematian ketua mereka yang dulu dan sekarang, juga kematian rekan-rekannya. Sehingga kini hanya ada David yang menggantikan Morgan memegang kekuasaan Black Shadow. Meskipun mereka kelompok minor yang kini tak bertaring, mereka cukup punya keberanian untuk mengusik kelompok sebesar King Devil yang kini bahkan telah bergabung dengan White Tiger. David merasa bisa membalas sakit hatinya. Ia tak pernah merasa bersyukur mendapat kesempatan kedua untuk tetap bisa bernafas dan menikmati semuanya. Dia terlalu tenggelam dalam kubangan dendam kesumat. Rian tersenyum mendengar informannya mengatakan jika beberapa gerombolan dari anggota Black Shadow pergi dengan tujuan ke Italia. Rian tertawa terbahak-bahak. Dia seperti sedang melawan seorang badut ketimbang seorang mafia. Bagaimana tidak, David tidak punya cukup keberanian untuk menghadapinya. Awasi saja. Biarkan putraku dan Safrina, juga menantuku yang bersenang-senang. Aku akan menyusul istriku saja. Sudah susah payah membuat aku harus melakukan gertakan, tapi ternyata dia memang seorang pecundang. Sejak dulu dia benar-benar seorang pecundang sejati. Seharusnya saat itu ku saja dia. Jika tidak mengingat istriku sedang mengandung Raiden saat itu, aku benar-benar ingin mengulitinya hidup-hidup. Pantas saja, Tuan Muda Raiden lebih mengerikan dari Anda. Mungkin saat itu Anda sedang ngidam tapi tidak kesampaian, Tuan. Batin Robert yang berdiri tak jauh dari Rian. Apa kamu sedang mengataiku, Robert? Robert seketika terkejut dan langsung menunduk. Maafkan saya, Tuan. Saya mana berani. Baguslah, hati-hati jika bicara dalam hati. Aku bisa mendengarmu. Rian tersenyum sambil menggoyangkan gelas yang berisi brandy dingin. Robert bergidik ngeri saat melihat seringai di wajah majikannya itu. Rian hanya bisa menerka apa yang akan dilakukan David nanti saat berhadapan dengan putrinya dan juga putra kebanggaannya. Ini seperti lelucon bagi Rian. Kemarin dia baru saja membuat kehebohan dengan memberi gertakan pada David, tapi ternyata pria itu kira langsung berubah haluan dengan seketika. Aku akan ke markas. Beberapa hari lagi ada perburuan besar. Jika kita bisa mendapatkan senjatanya kita bisa menghemat. Kelekar Rian.
Apa Tuan Muda tidak akan ikut kali ini? Raiden sepertinya sedang mabuk cinta. Jika mengajaknya aku yakin dia tidak akan bisa fokus karena terus kepikiran gadis incarannya. Jadi biarkan saja, aku masih sanggup memimpin 1000 pasukan. Informan Rian pun segera undur diri. Karena tugasnya sudah selesai, ada rekan yang lainnya nanti yang akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya. Meskipun hanya mengurus sekawanan badut, Rian tak ingin ketinggalan berita bagus. Ia ingin mendengar langsung bagaimana sepak terjang penerusnya dalam membasmi para kutu itu. Zafrina tertidur pulas. Ziko membelai wajah cantik istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Saat tidur wajah Zafrina terlihat cantik berkali-kali lipat. Ziko beralih menatap perut Zafrina lalu perlahan mengusapnya. Ia berharap benihnya bisa segera mencetak penerusnya. King, apa yang kamu lakukan? Tanya Zafrina dengan suara parau khas orang bangun tidur. Bisakah kita melakukannya lagi? Oh, King, pinggangku rasanya sudah mau lepas. Bagaimana kamu masih ingin meminta lagi? Hanya 1 kali lagi. Aku janji. Baiklah. Tapi jangan pakai gaya yang aneh. Aku sangat lelah, ujar Zafrina. Ziko pun tersenyum dan lalu menyibak selimut yang membalut tubuh polos istrinya. Karena sejam yang lalu mereka baru saja menyelesaikan 3 ronde pertempuran demi mengalihkan kekhawatiran Zafrina. Entah mengapa setelah menikah dan melakukan penyatuan, Ziko rasanya selalu ketagihan untuk melakukannya lagi dan lagi. Aku sepertinya punya hobi baru. Apa? Memacu tubuhmu. Dasar mesum. Zafrina mendorong lemah tubuh Ziko hingga akhirnya bergeser. Perempuan itu berjalan ke arah kamar mandi. Ziko tersenyum tipis lalu menyusul sang istri. Hingga terjadilah pertempuran lagi di kamar mandi. Hari telah berganti. Baik Ziko dan Zafrina tak lagi peduli dengan ancaman David. Pecundang yang sama sekali tak memiliki pengaruh apapun. Ziko tahu. Akhir ini ada beberapa orang yang selalu menguntit istrinya. Raiden pun sudah gatal ingin melakukan sesuatu. Tapi dia terus berusaha menahannya. Zafrina kini sedang pergi berbelanja Zafia. Keduanya sepakat untuk membeli beberapa oleh-oleh sebelum ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga mereka. Zafia juga sudah mendaftarkan kuliahnya. Lucunya Raiden pun ikut mendaftar di universitas yang sama dengan Zafia di Massachusetts Universitas. Kak, sepertinya ada yang mengikuti kita, ujar Zafia masih dengan memasang wajah tenang dan datar. Gadis itu masih sibuk memilih beberapa tas untuk hadiah nenek dan ibunya. Biarkan saja, mereka hanya segerombolan orang bodoh. Kamu masih menyimpan senjata, kan? Apa kita akan berkelahi dengan mereka? Apa yang kamu cemaskan? Tanya Zafrina mendekati adiknya dan pura memegang tas yang Zafia pilih. Zafia memang memiliki fisik yang tak sama dengan keempat saudaranya yang lain. Tapi dia ahli dalam memakai senjata. Tidak ada. Hanya saja jika kita membuat keributan di sini mungkin kita semua akan dideportasi, Kak. Bergerak dalam senyap saja, jawab Zafrina. Zafia mengangguk. Mereka berjalan keluar dari toko itu. Namun Zafrina tiba tersenyum saat melihat pesan suaminya. Suaminya dan juga Raiden telah menunggu mereka berdua di suatu tempat. Mereka ingin Zafrina membawa para penguntit itu ke tempat mereka. David tersenyum saat melihat targetnya seperti tidak menyadari keberadaannya.
Ia dan 5 anak buahnya masih berada di jarak aman mengikuti kedua gadis itu. Pria pecundang itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dia tampaknya sangat bersemangat sekali. Zafrina dan Zafia sudah berada di dalam mobil. Sesekali mereka melihat ke belakang di mana ada 3 mobil van yang mengikuti mereka. Jika aku jadi mereka, aku akan langsung memotong jalan mobil ini dan menodongkan senjata. Bukannya malah mengikuti seperti itu. Apa mereka benar? Benar mafia, Kak? Pertanyaan Zafia seketika membuat Kelvin dan Ray terbahak-bahak. Nona, Anda lucu sekali. Loh, bukannya memang seperti itu, kan? Seharusnya, jika mereka berniat menyerang kita seharusnya seperti ucapanku tadi. Lain cerita kalau mereka cuma menguntit kita. Tapi kalaupun menguntit dengan 3 mobil van itu, bukannya malah akan gampang ketahuan. Ray dan Kelvin dibuat kagum dengan pemikiran Zafia. Padahal gadis itu tidak punya darah mafia. Zafrina hanya geleng kepala dengan pertanyaan polos adiknya. Sudah jelas musuh mereka memanglah sekumpulan orang bodoh. Sudah, jangan terlalu memikirkan mereka. Kamu sudah menghubungi mama atau belum? Sudah, Kak. Mama masih saja khawatir dengan asmaku. Orang tua pasti akan seperti itu. Semua hal yang menyangkut anaknya pasti selalu membuat orang tua merasa khawatir dan cemas. Itu wajar. Kakak benar. Tak lama terdengar bunyi letusan tembakan hingga membuat mobil yang dikendarai oleh Kelvin oleng. Mereka menembak ban mobil kita. Ujar Ray mulai bersiaga mengeluarkan pistolnya. Ray dan Kelvin terlihat begitu serius. Lain halnya dengan Zafrina dan Zafia yang masih santai sesekali menoleh ke belakang. Nona, bantuan segera datang. Saya harap Nona tetap di dalam mobil biar kami yang turun menghadapi mereka. Ya baiklah. Jalur yang mereka lewati memang cukup sepi sehingga mungkin jika mereka akan baku tembak tidak akan melukai warga sipil. Aku bosan Kak, ujar Zafia. Kamu sepertinya punya sesuatu untuk memberikan mereka kejutan. Tebak Zafrina dengan alis yang naik begitu tinggi. Aku juga ingin melakukan uji coba. Aku tidak membuat banyak. Tapi bisa jadi ini adalah senjata yang lumayan, kata Zafia. Zafrina dan Zafia sama menengok ke belakang. Zafia mengeluarkan sebuah kotak. Mata Zafia tampak berbinar senang pada akhirnya bisa melakukan uji coba pada alat yang dia ciptakan. Dulu ia memiliki fantasi menjadi mafia. Tapi mengingat kondisinya yang memiliki fisik lemah membuatnya mengurungkan obsesinya. Zafia menciptakan alat itu tanpa ada yang tahu. Dia mempelajarinya dari seorang teman. Apa itu, Via? Yang jelas bukan permen coklat, jawab Zafia asal. Zafrina hanya mendengus kesal mendengar jawaban adiknya. Raiden menggeram kesal saat mendengar kabar jika ban mobil kakaknya ditembak orang belacak Sado. Ziko langsung melompat ke mobil membawa senapan laras panjang. Raiden seperti biasa membawa pedangnya kemanapun ia pergi. Ayo jalan. Sudah kamu pastikan di mana lokasi mereka? Tanya Ziko pada anak buahnya. Tuan tenang saja. Alat yang diberikan Nona kecil sangat berguna. Kami sudah mengunci titik lokasi mereka. Raiden yang memang tidak tahu apa yang mereka bicarakan merasa penasaran. Alat apa? Ziko seketika menoleh mendengar pertanyaan Raiden itu. Dia tahu adik ipar laki-lakinya itu tertarik pada Zafia. Mungkin jika mereka bersatu,
Ziko yakin Raiden bisa menjadi ketua mafia terkuat. Zafia membuat alat pelacak yang tersambung dengannya. Titiknya pun akurat seperti memakai GPS. Wah, ternyata dia benar. Benar mengagumkan, gumam Raiden. Zafrina dan Zafia keluar secara bersamaan dari dalam mobil. Zafia sudah bersiap dengan menggenggam dua benda bulat sebesar kelereng. Namun warnanya sama seperti permen coklat. Sedangkan Zafrina langsung bersitatap dengan David meskipun jarak mereka lumayan jauh. Daya ledaknya sampai radius 10 meter. Jadi kakak jangan gegabah mendekat ke mereka saat aku nanti melempar permen coklatku. Bisik Zafia dengan bibir yang mengatup. Zafrina sedikit terkejut mendengar penuturan adik bungsunya itu. Namun ia tetap mengangguk paham. Kelvin dan Ray sudah menodongkan senjata pada keenam pria yang sama. Sama juga sedang mengarahkan senjatanya pada mereka. Hanya David yang terlihat santai. Sebaiknya kamu menyerah saja. Kamu harus menggantikan posisi ibu sambungmu itu untuk menjadi pengantinku, ujar David sambil tertawa. Dalam mimpimu, kau pikir siapa dirimu? Jawab Zafrina dengan raut datar. Kak, aku benar jenuh. Musuhmu terlalu bertele-tele, protes Zafia. Gadis itu menatap tajam ke arah David. David tersenyum miring saat melihat kedua kakak beradik yang cantik itu berkasak kusuk. Tanpa menunggu komando, Zafia melempar senjata ciptaannya di bawah kolong mobil milik David. David tersenyum kecut saat melihat apa yang adik Zafrina lakukan. Hai, girl, jangan buang sampah sembarangan. Ya, tegur David. Dia tertawa remeh diikuti gelak tawa anak buah David. Tawa David semakin menjadi saat melihat wajah Zafia yang pura kesal. Gadis itu bahkan membuang wajahnya ke samping dan tidak mempedulikan ucapan David. Sudahlah anak kecil. Kamu sebaiknya pulang saja. Seloroh David lagi sambil menatap Zafia dengan tatapan yang benar meremehkan. Zafia kembali melempar alat yang kedua tepat di depan David. Dengan ekspresi marah. David yang memang tidak tahu apa itu tertawa terbahak. Bahak melihat benda seperti permen coklat menggelinding di kakinya. Ia merasa gadis itu hanya buang waktunya. Zafia mengulum senyum saat melihat gelagat David yang akan menginjak bola ajaibnya. Zafia memberi kode pada Zafrina dengan senggolan tangan. Zafrina dan Zafia merasa berdebar menunggu apa yang akan terjadi. Zafrina berdebar karena belum paham bagaimana bola yang dimiliki Zafia bekerja. Sudah kubilang jangan buang sampah sembarangan, pekik David. Tanpa berpikir panjang pria itu menginjak bola yang mirip permen coklat itu. Zafia seketika menarik kakaknya menjauh dan lalu. DUARR. Ledakan beruntun di dua tempat sekaligus membuat kedua pengawal Zafia dan Zafrina ikut terlempar beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Zafia dan Zafrina berjongkok sambil menutup telinga mereka. Sementara anak buah David ikut lebur dalam ledakan dahsyat itu. Kelvin memegangi dadanya karena terkejut. Sedangkan Ray masih tergeletak. Zafia segera mendekati Ray dan mengecek kondisi pria itu. Kelvin dan Zafrina juga melakukan hal yang sama. Ray, are you okay? Kelvin menepuk pipi Ray. Ray membuka matanya dan tersenyum. Aku hanya shock. Sepertinya kita akan segera pensiun, ujar Ray. Zafrina dan Zafia tak mengerti maksud ucapan pengawalnya. Keduanya malah saling melempar tatapan. Bangun dulu. Kita harus segera pergi dari sini,
kata Zafia. Lalu bagaimana dengan mobil kita? Kita tidak bisa meninggalkannya. Aku akan meledakkannya juga. Zafia segera masuk mengambil tasnya dan juga mengeluarkan belanjaan kakaknya. Waktunya tidak banyak lagi. Pasti sebentar lagi akan ada polisi yang datang. Di saat Zafia sedang sibuk, dua mobil beriringan berhenti di dekat mereka. Zafia melongok sebentar, lalu kembali sibuk dengan barang bawaannya. Pahlawan kesiangan, desis Zafia. Dia tahu dua mobil itu berisi Raiden dan juga kakak iparnya. Ayo, kita harus segera pergi. Kelvin segera mengambil alih barang bawaan Zafia. Raiden terus menatap Zafia yang memasang wajah biasa saja padahal di dekat mereka masih mengepul asap dari ketiga mobil yang meledak juga aroma daging panggang anak buah David. Zafia mengambil sesuatu dan mulai mengotak-atiknya. Tidak butuh waktu lama. Gadis itu tersenyum dan mulai menempelkannya pada sisi mobil. Ayo kita pergi. Waktunya tidak banyak. Zafrina dan Ziko yang masih berpelukan segera berlari mengikuti Zafia. Ray dan Kelvin yang sudah melihat betapa hebatnya gadis itu pun ikut berlari ke arah mobil. Setelah mobil menjauh, Zafia menoleh dan bunyi ledakan keras kembali terdengar. Zafia tersenyum tipis lalu memejamkan matanya. Di mobil lain, Nona Via menakutkan sekali, ujar Kelvin. Raiden yang satu mobil dengan mereka semakin dibuat penasaran. Ia juga melihat bagaimana mobil kakaknya meledak hanya dengan sesuatu yang Zafia tempelkan. Aku kira akan ada pertarungan seru. Saya pikir juga kami perlu mengeluarkan peluru untuk melawan mereka. Nona Zafia benar luar biasa. Jika begini tidak perlu membentuk mafia sudah pasti hanya dia sendiri saja pasti bisa melumpuhkan lawan. Benarkah? Tanya Raiden. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kekaguman yang semakin menjadi. Kelvin dan Ray mengangguk kompak. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di satu rumah. Rumah itu rumah yang baru saja disewa oleh Raiden sementara waktu. Meskipun bingung, Zafrina dan Zafia turun dari mobil. Mereka melihat rumah di depannya dengan tatapan ragu. Rumah siapa ini? Ini rumah yang disewa Raiden sementara waktu ini, jawab Ziko. Pria itu sangat bersyukur istrinya baik. Baik saja. Bisakah kita masuk dulu? Kepalaku pusing sekali. Lirih Zafia. Dia pasti kelelahan. Karena terlalu lama beraktivitas di luar rumah. Raiden menatap cemas pada gadis itu. Raiden segera membuka pintunya dan mempersilahkan semuanya masuk. Zafia masih diam di tempat. Kepalanya seperti baru saja dilempari batu. Gadis itu berjongkok sambil memegang kepalanya. Zafrina langsung mendekat karena khawatir dengan kondisi adik bungsunya. Ada apa? Via, kepalaku sakit sekali. Kak. Kamu pasti kelelahan. Maaf, ya. Raiden segera bergerak mengangkat tubuh Zafia, hingga gadis itu membelalak kaget. Arg, pekik Zafia. Raiden tak peduli dengan tatapan kakaknya. Ia membawa Zafia masuk ke dalam kamarnya. Bersambung.